Pernah nggak sih Anda berada di satu titik di mana rasanya semuanya gelap? Nah, selamat datang di ulasan mendalam kita kali ini. Anggap aja kita sekarang lagi duduk bareng di kedai kopi favorit Anda, menyesap kopi hangat, dan ngobrol dari hati ke hati. Hari ini kita nggak akan bahas teori teologi yang melangit atau mengawang-awang. Kita bakal membedah sesuatu yang sangat nyata, tentang rahasia menemukan kekuatan justru di titik paling nadir dalam hidup kita. Yuk, kita mulai. Coba pikirin pertanyaan ini sebentar. Gimana caranya Anda bisa menyanyi saat dunia Anda baru aja runtuh? Saat misalnya bisnis yang dibangun bertahun-tahun tiba-tiba bangkrut, atau kecemasan yang luar biasa mencekik dada Anda setiap malam. Ini nyata banget loh. Di momen-momen krisis tengah malam kayak gini, jujur aja boro-boro mau nyanyi atau bersyukur kan? Rasanya buat napas aja susah. Rasa sakit itu sangat valid, dan kita di sini nggak akan pura-pura kalau rasa sakit itu nggak ada. Nah, untuk memahami ini, kita harus tarik mundur ke sebuah catatan sejarah yang luar biasa dari Kisah Para Rasul pasal 16. Mungkin kita udah sering dengar cerita Paulus dan Silas yang dipenjara. Tapi tunggu dulu. Sel isolasi Romawi abad pertama itu nggak kayak penjara modern. Itu gelap gulita, nggak ada udara, dan bau busuknya, ya ampun sungguh tak terbayangkan. Kaki mereka dijepit pasungan kayu berat yang bikin otot kram nonstop. Dan itu terjadi tepat di tengah malam. Secara manusia, ini adalah gambaran sempurna dari tekanan mental dan rohani yang luar biasa. Sebuah penjara batin yang sangat menyesakkan, di mana keputusasaan begitu pekat dan rasanya nggak ada lagi jalan keluar yang logis. Mungkin Anda mikir, ya kan itu zaman dulu. Betul, pasungan abad pertama itu terbuat dari kayu berat dan besi berkarat. Tapi coba kita lihat realitas abad 21 sekarang. Pasungan modern kita bentuknya bisa beda. Bisa berupa tumpukan utang yang melumpuhkan, rentetan kegagalan, atau ketakutan luar biasa soal masa depan yang kelihatan suram banget. Bentuknya beda tapi efeknya sama persis. Pasungan ini mengunci kita di satu tempat, merampas kedamaian kita, dan bikin kita ngerasa benar-benar nggak berdaya. Terus, apa rahasia Paulus dan Silas? Di tengah kegelapan pekat itu, sumber sejarah kita mencatat mereka malah melantunkan pujian. Tapi tunggu, mari kita bedah bahasa aslinya. Kata Yunani yang dipakai di situ adalah hymnon. Ini bukan sekedar nyanyian emosional karena mood mereka lagi bagus. Nggak sama sekali. Secara tata bahasa, dan ini bagian favorit saya, kata ini adalah kata kerja imperfektif. Artinya ini adalah tindakan yang dilakukan terus-menerus. Hymnon itu sebuah keputusan iman yang radikal. Bukan reaksi pasif, melainkan senjata spiritual yang sangat ofensif. Mereka sengaja menyerang balik kegelapan untuk mengubah atmosfer, bahkan sebelum situasinya membaik. Seringkali logika kita kebalikan. Kita mikir begini, oke Tuhan, beresin dulu masalah ini, lunasin dulu utang saya, baru deh saya mau bersyukur. Padahal, ada satu kebenaran tajam di sini. Doa dan pujian itu bukanlah reaksi setelah mukjizat terjadi. Sekali lagi, bukan. Pujian justru adalah sarana utama di mana kuasa Tuhan dinyatakan. Menunggu masalah beres baru kita memuji itu sebenarnya sebuah kemunduran. Justru, pujian di tengah penderitaan itulah yang membongkar tembok kemustahilan itu. Sekarang coba bayangin suasana penjaranya. Hening, gelap, penuh penderitaan. Tiba-tiba ada suara orang nyanyi. Teks aslinya memakai kata yang luar biasa, epekruonto. Artinya, para tahanan lain benar-benar menyimak dan mendengarkan mereka dengan saksama. Kriminal paling keras di penjara itu sampai terdiam loh. Kenapa? Ya karena mereka belum pernah lihat orang merespons siksaan dengan nyanyian. Ini membuktikan satu hal penting. Pujian kita di tengah krisis itu bukan cuma urusan pribadi, itu adalah sebuah kesaksian publik. Jadi, saya mau ngajak Anda berhenti sejenak dan benar-benar nanyain hal ini ke diri sendiri. Di hidup Anda sekarang ini, siapa sih yang sebenarnya lagi mendengarkan cara Anda merespons tekanan? Mungkin anak-anak Anda, rekan kerja, atau keluarga yang tahu persis seberapa berat beban Anda. Dunia ini kan selalu mendesak kita buat jadi reaktif. Ngeluh kalau rugi, nyerah kalau gagal. Tapi ketenangan Anda di tengah badai, saat Anda memilih untuk tetap percaya di titik paling bawah, itu adalah khotbah yang jauh lebih meyakinkan daripada ribuan kata-kata motivasi. Dan tahukah Anda apa yang terjadi ketika kita memilih merespon dengan iman? Sesuatu yang luar biasa terjadi. Teks aslinya pakai kata aphino, yang artinya tiba-tiba atau sekonyong-konyong. Nah, ini dia karakteristik waktu Tuhan. Dia sering banget bekerja melampaui logika dan perhitungan manusia. Mungkin Anda ngerasa doa-doa Anda sambil nangis tiap malam itu cuma nabrak plafon kamar. Tapi Aphino ngingetin kita bahwa doa yang tulus itu nggak pernah sia-sia. Intervensi ilahi bisa datang di momen yang paling nggak kita duga. Lalu perhatikan apa yang terjadi selanjutnya.
Terjadi gempa bumi hebat, dasar penjara goyah, pintu-pintu langsung terbuka, dan belenggu terlepas. Cahaya ilahi menerobos masuk ke tempat yang tadinya paling gelap. Ini nunjukin betapa kedaulatan Sang Pencipta itu mampu meruntuhkan struktur kemustahilan yang paling kokoh sekalipun. Waktu kita memuji di tengah krisis, kita itu lagi mendeklarasikan sebuah fakta mutlak, bahwa masalah kita punya batas waktu, tapi Tuhan yang kita sembah itu kekal. Tapi gini, jangan salah paham dulu. Mukjizat ini bukan sekedar soal pintu sel yang terbuka. Kata Yunani untuk terlepasnya belenggu itu, anathekise. Ini bukan cuma pelarian fisik loh. Faktanya, Paulus dan Silas bahkan nggak kabur waktu pintunya kebuka. Kenapa coba? Karena kebebasan sejati yang dimaksud di sini adalah sebuah pembaruan batin yang sangat mendalam. Kebebasan itu udah terjadi di dalam hati mereka jauh sebelum rantai di kaki mereka jatuh. Pembaruan batin inilah yang bikin masalah sebesar apapun itu kehilangan kemampuannya untuk mengintimidasi iman Anda. Biar gampang, mari kita petakan alurnya supaya bisa langsung kita praktekin. Semuanya pasti dimulai dari krisis, dari rasa terpenjara. Nah, persis di titik itu kita harus ambil keputusan iman lewat doa dan pujian. Bukan karena situasinya enak, tapi murni karena Tuhan Maha Baik. Keputusan inilah yang bakal mengundang kehadirannya. Dan pada akhirnya kehadiran Tuhan itulah yang bikin belenggu, entah itu rasa cemas, ketakutan, atau ikatan masalah nyata, terlepas karena batin kita udah diperbarui duluan. Jadi, dari obrolan kita ini, apa inti yang harus Anda ingat? Pertama, geser fokus Anda ke Sang Pembebas, jangan cuma menatap tebalnya tembok penjara Anda. Kedua, sadari kalau pujian itu senjata ofensif, itu yang bakal ngubah Anda dari seorang korban keadaan jadi seorang pemenang secara mental dan rohani. Dan yang ketiga, ingat soal kesaksian publik tadi. Cara Anda bertahan tegak di tengah badai adalah pesan harapan paling kuat buat orang-orang yang lagi ngelihat hidup Anda. Sekarang saya mau ngasih tantangan yang benar-benar nyata buat Anda. Kalau hari ini Anda lagi ada di fase yang sangat gelap, saya tantang Anda buat luangin waktu 15 menit aja malam ini. Singkirin keluhan Anda sebentar. Berhentilah bersikap reaktif. Dan mulailah melantunkan pujian. Ganti perspektif Anda malam ini juga. Coba lakuin. Dan buktikan sendiri gimana keputusan iman ini bakal mengubah atmosfer di dalam pikiran dan ruangan Anda. Sebagai penutup, kalau cuma ada satu hal yang menempel di ingatan Anda dari ulasan mendalam kita hari ini, ingatlah ini. Jangan pernah biarkan tengah malam membuatmu diam, karena justru saat itulah suaramu paling jelas terdengar oleh Sang Pembebas. Di titik tergelap Anda, waktu Anda merasa paling ditinggalkan, justru disitulah Tuhan paling dekat, siap untuk menyelamatkan jiwa yang remuk. Pertanyaannya sekarang, akankah Anda memilih untuk bernyanyi di tengah puing-puing, mengundang Sang Pembebas bekerja, bahkan sebelum Anda melihat fajar menyingsing? Pilihan itu ada di tangan Anda.